Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian pendidikan. Ada beberapa tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama adalah sebagai bahan masukan agar lebih meningkatkan kembali mutu pembelajaran. Maka dengan kita melakukan penelitian pendidikan, harapannya adalah bahwa ada peningkatan yang signifikan terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran pendidikan itu sendiri. Karena tentu pengelolaan pendidikan itu sangatlah kompleks, kemudian hal-hal yang terkait dengan pendidikan itu juga banyak. Kita kenal ada 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang tentu itu menjadi satu dasar untuk kita untuk kemudian bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan 8 SNP tersebut. Nah, dengan kita melakukan penelitian pendidikan, ada rekomendasi yang bisa diberikan oleh peneliti kepada pengelola pendidikan itu untuk perbaikan lembaga pendidikan itu. Misalnya yang kita teliti adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu nanti rekomendasinya adalah guru harus melakukan apa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang kita teliti adalah terkait dengan bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa atau motivasi belajar siswa. Nah, tentu ada rekomendasi yang kita berikan kepada siswa tadi sebagai bentuk masukan untuk kemudian dijadikan untuk sarana untuk peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran itu. Sehingga nanti hasil pembelajaran itu yang dilakukan oleh guru itu akan menghasilkan pembelajaran yang selalu meningkat dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Jadi ini tujuan pertama dari penelitian pendidikan. Kemudian tujuan kedua dari kita melakukan penelitian pendidikan itu adalah untuk membantu para pengajar dalam mengatasi persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi. Tentu guru adalah manusia biasa yang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dengan kita melakukan penelitian pendidikan itu paling tidak kita bisa membantu guru mencari solusi permasalahan, mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi guru di dalam proses pembelajaran. Baik itu masalah terkait dengan penggunaan metode mengajar guru, kemudian masalah yang berkaitan dengan interaksi belajar di kelas, kemudian masalah penggunaan media pembelajaran, maupun masalah-masalah yang lainnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dengan demikian tentu hasil penelitian itu akan mampu menciptakan pembelajaran yang baik bagi guru itu sendiri di dalam maupun secara umum bagi sekolah itu sendiri. Dengan guru mampu memberikan pembelajaran yang terbaik, maka tentu ada peningkatan yang signifikan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan itu. Sehingga peran dari penelitian pendidikan itu sangat diharapkan dalam memecahkan persoalan atau fenomena pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian tujuan penelitian pendidikan yang ketiga itu adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya akademik di lingkungan sekolah itu, di mana sekolah itu bisa memperbaiki mutu pembelajaran dan pendidikannya dengan efektif serta tentu berkelanjutan. Budaya akademik itu akan mampu ditumbuhkan kalau kemudian gurunya kreatif. Maka kebijakan-kebijakan terkait dengan kewajiban guru melakukan penelitian tindakan kelas itu juga menjadi sebuah upaya untuk kemudian bisa mengembangkan, mendorong budaya akademik yang bisa dikembangkan oleh guru itu. Nah, mohon maaf, kelemahan kita adalah guru itu kadang malas untuk melakukan penelitian pendidikan itu. Mereka kadang hanya menganggap sepele terkait dengan penelitian pendidikan itu. Maka ini yang harus kemudian didorong. Dengan adanya penelitian pendidikan itu, maka tentu budaya akademik itu harus terbangun.
Paling tidak ketika seorang guru melakukan riset atau penelitian kan dia akan membaca. Maka budaya literasinya pasti akan tumbuh pada dirinya. Budaya-budaya akademiknya juga akan tumbuh pada dirinya. Maka sangatlah penting untuk kemudian penelitian pendidikannya harus digalakkan oleh sekolah itu. Tentu kepala sekolah sebagai leadernya harus mendorong guru-gurunya untuk melakukan penelitian pendidikan itu dengan kapasitas masing-masing guru, dengan background masing-masing guru, dengan latar belakang pendidikan masing-masing guru itu bisa melakukan penelitian pendidikan di lembaga pendidikannya masing-masing sesuai dengan persoalan atau fenomena yang dihadapi, baik itu dalam penggunaan metode, kemudian penggunaan media pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, interaksi pembelajaran, maupun fenomena-fenomena lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian tujuan dari penelitian pendidikan yang keempat itu adalah bahwa penelitian pendidikan itu dapat meningkatkan profesionalisme dalam dunia pendidikan maupun tenaga pendidikan itu sendiri. Semakin sering guru melakukan penelitian pendidikan, maka dia akan semakin terlatih untuk menyelesaikan, memberikan solusi terkait dengan fenomena-fenomena yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu. Semakin sering sekolah melakukan penelitian tindakan sekolah, maka tentu juga akan menjadi semakin profesional lembaga pendidikan itu dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Karena itu tentu sekali lagi saya sampaikan bahwa perlu menggalakkan terkait dengan riset atau penelitian pendidikan di lembaga pendidikan kita masing-masing. Nah, kalau itu kita lakukan secara bersama, kan penelitian itu tidak mesti harus dilakukan sendiri, tapi berkolaborasi. Bisa dalam bentuk tim, misalnya tidak mesti harus sendirian. Ketika kemudian merasa guru itu tidak mampu sendiri, maka tentu dia akan perlu berkolaborasi dengan guru yang lain, misalnya dengan guru serumpun. Ketika guru agama, maka dia bisa melakukan riset serumpun guru agama. Ketika kemudian itu guru ekonomi, dia akan membuat riset serumpun guru ekonomi, atau bisa lintas mapel dia bisa melakukan penelitian kolaborasi itu sendiri. Kemudian tujuan penelitian pendidikan yang terakhir itu adalah dengan adanya penelitian pendidikan paling tidak menciptakan kerjasama yang baik antara pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini perlu dibangun harmonisasi hubungan antara pendidik, tenaga kependidikan harus dibangun. Mereka harus berkolaborasi untuk melakukan penelitian pendidikan. Ketika kemudian harmonisasi ini dilakukan secara bersama, tentu kualitas atau mutu pendidikan itu akan tercapai. Karena guru tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan tenaga kependidikan, pun sebaliknya tenaga kependidikan juga tidak bisa lepas dari peran guru. Karena itu dengan sering dilakukannya penelitian pendidikan, maka terciptalah kerjasama yang baik antara pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan tujuan penelitian pendidikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.